Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai persamaan kuadrat, tapi sekarang kita akan membahas mengenai jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan dan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk dulu mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki penyelesaian X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini kita dapatkan dari rumus kuadrat yang telah kita pelajari sebelumnya. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut bergantung pada nilai B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini dia ya, B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai dari B kuadrat dikurang 4AC ini disebut diskriminan, yaitu biasanya dilambangkan dengan huruf D besar ya. Diskriminan dilambangkan dengan huruf D besar. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat bergantung pada nilai diskriminannya. Beberapa jenis persamaan kuadrat berdasarkan nilai D-nya, yaitu pertama, jika D-nya lebih dari 0 maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0 maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau sering disebut mempunyai akar kembar. Dan yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0 maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Sekarang kita masuk contoh. Selidikilah jenis akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Jadi kita coba menyelidiki apakah persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real ataukah memiliki akar-akar kembar atau mungkin tidak memiliki akar real ya. Kita coba jawab satu persatu. Nah, yang pertama, X kuadrat tambah 3X tambah 10 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 1 ya. A-nya 1. Koefisien dari X kuadrat. B-nya di sini sama dengan 3. Koefisien dari X. Dan C-nya sama dengan 10. Tadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu bergantung kepada nilai diskriminannya. Kita buat rumusnya loh. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat, B nya sini adalah 3, berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali A nya 1, C nya 10. 3 dikuadratkan hasilnya 9 dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 10, 40. Nah, 9 dikurang 40 hasilnya sama dengan negatif 31. Nah, di sini perhatikan nilai D-nya sama dengan negatif 31. Negatif 31 artinya D-nya kurang dari 0 ya. Karena D-nya kurang dari 0 berarti persamaan kuadratnya tidak memiliki akar-akar real. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi karena D-nya kurang dari 0 maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Itu ya.
Kita lanjut. Untuk soal kedua, Untuk soal kedua, 3x kuadrat dikurang 2x sama dengan 8. Ini susunannya belum seperti bentuk umumnya. Ada bagusnya kita susun dulu ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 2x sama dengan 8. Kita susun 3x kuadrat dikurang 2x. Nah, 8-nya ini pindah ke garis kiri, jadi dikurang 8 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 8. Sekarang kita buat rumus D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya adalah negatif 2. Kita kuadratkan, dikurang 4 dikali A-nya 3, C-nya negatif 8. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4, dikurang 4 dikali 3, 12 dikali negatif 8. Hasilnya negatif 96. 4 ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jumlahkan hasilnya 100. Ini artinya D-nya lebih dari 0. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi karena D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jadi persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real yang berbeda. Oke, sampai di sini untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita lanjutkan pada rumus jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka dapat diperoleh rumus jumlah akar-akarnya adalah x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a, dan hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 sama dengan c per a. Kita lanjut contoh. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x dikurang 5 sama dengan 0, tentukanlah nilai berikut. Di sini ada 7 contoh soal ya. Kita coba jawab satu persatu. Kita coba jawab dulu yang A. X1 tambah X2. Tapi sebelum itu kita buat dulu nilai A-nya di sini sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 5. Kita coba cari yang A. X1 ditambah X2 sama dengan, tadi untuk rumus jumlah akar-akar x1 tambah x2 itu sama dengan negatif b per a ya, negatif b per a. Negatif b nya masukkan, b nya adalah 2, negatif 2 per a nya adalah 1. Negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Sampai di sini selesai. Untuk yang B, x1 dikali x2, rumusnya adalah C per A. C negatif
5, A-nya 1. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Sampai di sini Ibu rasa tidak ada masalah ya, karena rumusnya sudah ada ya, negatif B per A dan C per A. Nah, kita masuk untuk yang C. Nah, C di sini yang diminta adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Untuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini Ibu coba jelaskan dulu dari mana datang rumusnya ya. Kita ambil dari X1 tambah X2 dikuadratkan. Ini penjabarannya adalah X1 kuadrat ditambah 2 dikali X1 kali X2 ditambah X2 dikuadratkan. Nah, nanti yang kita ambil adalah ini. Berarti 2x1 x2 nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 2x1 x2 sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ini rumus yang akan kita gunakan ya. Jadi kita salin x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 2 kali x1 x2. x1 tambah x2 ini tadi adalah hasil jumlah akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya tadi kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Berarti langsung saja kita masukkan negatif 2 dikuadratkan dikurang 2 dikali X1 kali X2 adalah hasil kalinya. Tadi kita peroleh hasilnya adalah negatif 5. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Ini negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya positif 10. Kita jumlahkan hasilnya 14. Oke, kita lanjut untuk yang D. X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 dikali X2 kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan X1 kuadrat dikali X2 berarti ada X1 dan X2-nya. Dan di sini juga ada X1 dan X2. Berarti bisa kita keluarkan X1 dan X2-nya ya, karena sama-sama memiliki X1 X2. Jika kita keluarkan X1-nya 1, berarti bersisa ada 1 X1. Sedangkan X2-nya sudah kita keluarkan, berarti hanya tinggal X1. Di sini X1-nya sudah kita keluarkan, berarti yang tersisa di sini adalah X2-nya saja. Karena di sini X2-nya ada 2. Ya, berarti kita ambil 1, sisa 1 buah lagi. Seperti ini jadinya ya. Kalau dikalikan ke dalam nanti hasilnya akan sama seperti di ruas kiri. Nah, X1 kali X2 ini hasil kalinya tadi adalah negatif 5. X1 tambah X2 di sini hasil jumlahnya adalah negatif 2. Nah, kita kalikan hasilnya positif 10. Oke, lanjut yang E. 2 per X1 ditambah 2 per X2. Kalau ada soal seperti ini yang menggunakan pecahan ya, kita kali silang saja agar lebih mudah. 2 dikali X2 ditambah 2 dikali X1 per penyebutnya kita kalikan X1 kali X2. Di sini masing-masingnya ada memiliki 2 ya, berarti bisa sama-sama kita bagi 2. 2-nya kita bawa keluar. Berarti sisa X2 ditambah X1. Kita langsung susun saja X1 ditambah X2 sama saja ya. Dibagi X1 dikali X2. 2 dikali X1 tambah X2-nya tadi adalah negatif 2. X1 kali X2-nya adalah negatif 5. Ini hasilnya sama dengan
negatif 4 per negatif 5. Negatif dibagi negatif, hasilnya nanti positif, jadi sama dengan 4 per 5. Kita lanjut untuk yang F. 1 per X1 dikuadratkan ditambah 1 per X2 dikuadratkan. Ini caranya sama seperti yang E tadi, kita kali silang X2 kali ke atas ya. X2 dikali 1 hasilnya X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali 1 hasilnya X1 kuadrat. Lalu penyebutnya kita kalikan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Ini kita susun bisa menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 di sini ada kuadratnya, X2 juga ada kuadrat, bisa kita gunakan sifat bilangan berpangkat ya. Jadi pangkatnya kita keluarkan seperti ini. Ini boleh ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sudah kita cari, hasilnya adalah 14. Jadi langsung saja kita buat 14 dibagi X1 kali X2 nya adalah negatif 5. Kita kuadratkan. Jadi 14 dibagi negatif 5 dikuadratkan hasilnya positif 25. Nah, jadi jika ada yang sudah kita cari sebelumnya, bisa langsung kita gunakan saja hasilnya. Tidak perlu kita cari ulang ya. Seperti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini. Lalu berikutnya yang G. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Caranya sama, kita kali silang. X1 dikali X1 berarti X1 kuadrat ditambah X2 dikali X2 hasilnya adalah X2 kuadrat per X2 dikali X1 X2 dikali X1 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, tadi hasilnya adalah 14 per X2 dikali X1 ini sama dengan X1 kali X2 ya, hasilnya negatif 5. Jadi ini sama dengan negatif 14 per 5. Nah, sampai di sini contoh hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini beberapa contoh soal yang sering keluar. Untuk bentuk-bentuk soal lainnya nanti mungkin bisa Ibu buatkan video lainnya. Tapi untuk sekarang kita akhiri dulu sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.